Pemirsa, banjir yang melanda Desa Dorang, Jepara, Jawa Tengah semakin tinggi. Tim gabungan membantu evakuasi warga untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman. Banjir mengepung permukiman penduduk di 12 RT di Desa Dorang, Kecamatan Nalungsari, Jepara, Jawa Tengah Minggu pagi. Ketinggian banjir mencapai 1,5 meter. Banjir yang terus meninggi memaksa warga untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman. Aparat kepolisian bersama TNI, BPBD, serta relawan SAR membantu evakuasi warga dengan menggunakan perahu kano dan perahu karet. Evakuasi diutamakan untuk lansia dan anak-anak. Saat proses evakuasi berlangsung, petugas berjibaku berjalan di tengah genangan banjir setinggi dada orang dewasa. Kami TNI, Polri, kemudian relawan, BPBD, SAR sedang mengevakuasi para penduduk dari rumah-rumahnya untuk kita bawa ke balai desa, tempat yang lebih tinggi. Di sana kita dirikan dapur umum, kemudian juga tim kesehatan kita terjunkan, kemudian juga ada dari petugas trauma healing. Kita bersinergi bersama dengan seluruh komponen stakeholder untuk membantu warga masyarakat. Banjir di Desa Dorang terjadi akibat luapan aliran Sungai Serang Welahan drainase. Luapan air sungai memasuki area persawahan hingga menggenangi permukiman penduduk. Akibat banjir ini sebanyak 3.134 warga terdampak. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alip Sutarto, iNews melaporkan. Ya, selain itu pemirsa, tanggul kiri Desa Bugel, Grobogan, Jawa Tengah kembali jebol. Iya, akibat jebolnya tanggul ini pemirsa, arus deras dari tanggul ini merendam ratusan rumah dan ruas jalan penghubung Grobogan menuju Boyolali. Terkini tanggul utara Desa Bugel, tepatnya di wilayah RT 2 RW 4 Desa Bugel, Kecamatan Godong. Intensitas hujan yang masih cukup tinggi di Grobogan, Jawa Tengah menyebabkan tanggul kiri Bendung Kelambu di Desa Bugel, Kecamatan Godong, Grobogan, Jawa Tengah jebol pada Sabtu sore. Akibatnya ratusan rumah kembali terendam banjir dengan ketinggian 50 cm. Banjir pun juga merendam jalan penghubung Desa Godong, Grobogan menuju Boyolali, Jawa Tengah. Meski kondisi banjir semakin tinggi, namun warga enggan untuk mengungsi dan tetap bertahan di rumah guna antisipasi keamanan rumah dan desa. Jebolan tanggul dari kali utara. Arusnya bagaimana? Arusnya kenceng banget, Mas. Kali kayak banjir bandang. Sudah berlangsung berapa lama ini, Pak? Ini sejak kemarin sekitar jam 4 sore. Sementara itu kondisi banjir yang merendam wilayah kota Purwodadi berangsur surut. Bupati Grobogan pun berkoordinasi dengan BPWS Jawa Tengah dan PUPR guna melakukan penutupan tanggul darurat. Dan setelah kondisi banjir surut, tanggul akan diperbaiki secara permanen. Berat yang ada 2, kondisinya ada di sana. Nanti PUPR juga hadir di tengah-tengah masyarakat di sana supaya juga untuk mengamati di sana itu kira-kira kalau alat berat masuk bisa untuk mengatasi banjir sementara. Diketahui sebelumnya, tanggul kiri selama difungsikan untuk menampung limpasan Sungai Lusi. Karena Sungai Lusi meluap dengan debit air yang sangat tinggi, tanggul kiri Desa Bugel ini pun tidak mampu menampung air dan akhirnya jebol. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, iNews melaporkan. Ya, selain itu pemirsa, saat menjalani puasa Ramadan, warga Karanganyar, Demak, Jawa Tengah 13 jam ini terjebak arus banjir di lantai 2 rumah mereka. Evakuasi korban banjir oleh relawan diwarnai isak tangis warga. Inilah detik-detik relawan mengevakuasi warga korban banjir di Karanganyar, Demak, Jawa Tengah, Minggu sore. Mereka sempat menunggu 13 jam sejak tanggul Sungai Wulan jebol pada Minggu dini hari. Banjir di jalan nasional ini sudah sedalam 2 meter. Sementara genangan di kawasan permukiman mencapai 3 hingga 4 meter.
Minimnya keberadaan perahu karet membuat banyak korban banjir masih bertahan di rumahnya. Di rumahnya seberapa sih, Bu? Di rumahnya itu? Di rumah. Terus ini berhasil dievakuasi itu? Sebelumnya bertahan berapa lama, Bu? Dari jam 3 sampai ini baru dievakuasi. Diambil lagi. Bertahan di mana itu, Bu? Di rumah tetangga niku. Di lantai 2? Nggih, lantai 2. Dari data BPBD, banjir Demak terus meluas hingga 88 desa di 10 kecamatan. Sebanyak 92.000 jiwa terdampak banjir dan 12.000 jiwa harus mengungsi karena tempat tinggalnya tergenang air. Banjir juga mengenangi 529 hektar tambak ikan, 3.945 hektar lahan pertanian, 110 sarana ibadah, 3 pasar, dan 14 sarana kesehatan. Dari Demak, Jawa Tengah, iNews melaporkan. Iya, ini banjir di Demak ini juga menjadi salah satu cobaan buat warga di sana ketika sedang berpuasa. Harus ada permasalahan ya yang harus diselesaikan, karena sebenarnya permasalahan ini kan dari tahun ke tahun selalu ada ya. Betul, yang namanya resiko hidup pasti ada ya, apalagi bencana alam seperti ini tidak bisa terhindarkan. Tapi mungkin Pemkab bersama juga pemerintah pusat mungkin bisa duduk bareng ya, seperti itu. Seperti apa, setiap tahun ada bencana alam seperti ini, apa yang bisa dilakukan? Iya, dan apa yang bisa diantisipasi ya, Cah? Betul. Nah, ini pemirsa, banjir ini masih belum surut di sejumlah wilayah di Demak, Jawa Tengah. Banjir tidak hanya menyebabkan karena luapan sungai, tetapi juga tanggul yang jebol. Tanggul sungai irigasi Jeratun Seluna di Duku Tugu, Demak, Jawa Tengah kembali jebol. Derasnya arus menerjang rumah-rumah yang berada tidak jauh dari tanggul. Tidak ada korban dalam peristiwa ini karena warga sekitar telah mengungsi saat tanggul sempat jebol sebelumnya. Ratusan pengungsi tersebar di sejumlah titik, salah satunya di SPBU Desa Wonoketinggal yang berjarak 5 km dari pusat banjir. Wah, sini ada banyak kakak. Terus ini nanti sahurnya gimana, Pak? Alah ya, udah tidak sahur. Ya kasih siapa? Tanggul Sungai Jeratun ini menjadi pertahanan terakhir pengendalian banjir bagi kawasan Desa Ngemplik Wetan. Akibat debit air yang semakin bertambah, luapan banjir juga mencapai Desa Cangkring Rembang di Kecamatan Karanganyar. Ini tadi pagi ini, menjelang siang ini tadi udah barusan ini naik karena apa? Imbasan dari sana ke Karanganyar, dari Kedung Banteng, terus dari Wonorejo ini, terus ini sampai sini. Ini tadi ya terhingga, sudah 2 kali ini loh. Tadi sampai berapa Bu tingginya, Bu? Tingginya kalau di rumah saya tuh segini. Bisa setinggang 1 meter ya? Warga berharap bantuan petugas untuk segera menangani tanggul yang jebol. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini dari banjir di Demak, Jawa Tengah, sudah bergabung bersama kami ada Sukma Wijaya. Assalamualaikum, selamat pagi Sukma. Selamat pagi Dian, Gede. Ya, Sukma, bisa Anda ceritakan bagaimana situasi terkini di Demak? Karena banjir ini informasinya sudah mencapai ketinggian 4 meter di beberapa wilayah, Sukma. Ya, betul. Kondisi banjir di lokasi akibat tanggul Sungai Wulan jebol meluas sekali. Dan kedalaman banjir berkisar antara 2 meter di seputar Jalan Pantura yang ada di belakang saya ini. Nah, untuk kawasan pemukiman antara 3 meter sampai 4 meter untuk bagian yang paling dalam. Ya. Dan kalau kita melihat ini banjir dari Demak ini sudah terjadi
sepekan sebelum tanggul Sungai Wulan jebol. Ini artinya sebelum tanggul itu jebol, itu banjir sudah terjadi di sana ya, Sukma? Betul sekali, Gede. Ini kan kalau kita melihat dari jumlah desa yang terimbas banjir itu sampai 88 desa, di wilayah 10 kecamatan. Jadi banjir itu berjalan melalui di sekitar antara kecamatan Sayung, Wonosalam, Guntur, terus sampai ke Dempet, Kebun Agung, dan terakhir di wilayah Karanganyar ini, Gede. Ya. Berapa banyak sudah pengungsi yang diungsikan, Sukma, dan apa saja yang mereka butuhkan? Dari data Badan Penanggulangan Bencana Daerah tercatat sekitar 12.000 lebih pengungsian yang diungsikan di titik-titik pengungsian yang berjumlah 24 lokasi pengungsian dan 3 lokasi di Kabupaten Kudus. Dan untuk saat ini kebutuhan mendesak yang dibutuhkan oleh para pengungsi terkait dengan selimut, terus tikar atau tempat alas tidur, seperti terus pampers untuk anak-anak ataupun dewasa, terus obat anti nyamuk, dan mungkin ada beberapa obat-obat kesehatan yang antara lain karena banyak sekali dari warga pengungsi yang menembus banjir untuk ke lokasi pengungsian. Ya. Sukma, apakah ada korban jiwa dari peristiwa ini, Sukma? Dari data yang kita himpun dari beberapa pihak, alhamdulillah sementara ini belum ada korban jiwa yang terjadi. Jadi untuk transportasi yang melintas di kawasan itu sekarang seperti apa? Benar-benar tidak bisa digunakan jalannya, lalu seperti apa transportasi di sana? Karena Demak ini kan termasuk salah satu jalur yang cukup penting. Betul, Gede. Ini kan merupakan jalur utama. Mungkin bisa saya lihatkan beberapa gambar ya. Di depan saya ini merupakan Jalan Pantura, jalan utama antara Semarang, Demak, dan menuju Kudus, bahkan sampai ke Surabaya melintas di jalan ini, Gede. Betul. Dan di sini sudah tergenang dengan air yang begitu dalam. Ini sampai di bawah jembatan lintas itu sekitar antara 2 meter. Dan arus banjir sangat deras sekali. Dan untuk mengevakuasi, beberapa relawan harus menggunakan perahu motor. Nah, dari kejadian ini sebenarnya ini banjir yang kedua, Gede. Awal mula pada bulan Februari, tanggul yang sama, tanggul Sungai Wulan jebol, mengakibatkan banjir meluas, dan hingga masyarakat tidak bisa menyelamatkan harta bendanya. Namun, banjir yang kedua ini mungkin karena sudah melakukan tanggap darurat dan sebagainya, Anda bisa melihat di kondisi Jalan Pantura ini tidak ada truk ataupun kendaraan yang terjebak. Jadi pada waktu terjadi tanggul jebol di Sungai Wulan pada Minggu dini hari, dan dari pihak kepolisian segera menutup akses jalan menuju ke Demak ataupun sebaliknya menuju ke Kudus. Dan untuk saat ini lintasan lalu lintas yang menuju dari Demak menuju Kudus dialihkan ke wilayah Kecamatan Mijen yang terus lanjut ketemu dengan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara dan bisa sampai ke Mayong dan ke Kudus. Dan demikian hanya jalur itu saja kelihatannya. Informasi saya dapat biasanya ada jalur yang melalui kecamatan pintu Wilalung sana, kabarnya sudah tergenang air. Ada beberapa titik yang ditutup. Gede, Dian, Anda bisa melihat ini kondisi rumah yang tergenang. Ini cukup parah ini. Lihat. Ini salah satu rumah warga yang tepat berada di pinggir jalan raya ya, Sukma. Iya betul, ini antara 2,5 meter sampai 3 meter sebagai yang kita lihat hampir menutupi atap ya. Baik, Sukma, apakah kejadian seperti ini terus berulang setiap tahunnya atau ini baru terjadi dan yang terparah? Kalau kita melihat ada hubungannya dengan badai siklon ataupun mungkin dari BMKG sendiri sudah memprediksi bahwa akan terjadi curah hujan yang cukup tinggi, dan air yang didapat dari Demak ini merupakan kiriman dari hulu sungai di Kabupaten Grobogan dan kabupaten atas lain seperti Kabupaten Ungaran, Salatiga, dan Boyolali, dan air menampung di sini semua, Gede, Dian. Dan larinya ke sana semua ya ini airnya ya. Kebetulan kalau kita melihat kondisi sungai kita ini di sungai yang besar-besar seperti Tuntang, Sungai Wulan, Sungai Jeragung, Sungai Dombo Sayung, itu merupakan sungai yang besar. Namun
badan sungai ini sudah mengalami sedimentasi yang cukup tinggi, sehingga tidak mampu menampung debit banjir yang ada yang menggelontor dari wilayah hulu sungai. Adanya pendangkalan yang cukup banyak gitu ya, betul. Di sana ya. Nah ini sebenarnya kalau Anda melihat ini, apakah ada upaya antisipasi yang bisa dilakukan sehingga kejadian seperti ini tidak akan terjadi di tahun-tahun ke depan? Ya sebenarnya kalau kita melihat dari pengalaman banjir kemarin sudah ada upaya ya Gede ya, dari Menteri PUPR mengupayakan perbaikan tanggul dan ada rencana menormalisasi sungai. Namun saat ini memang banjir tidak bisa menunggu ya, artinya bagaimana tanggul itu rampung digarap, tidak mau menunggu, jadi langsung saja menerjang, apalagi debit banjir yang terjadi di wilayah Kabupaten Demak ini cukup tinggi. Dan pada saat bersamaan terjadi pasang surut laut yang cukup tinggi juga, Gede. Sehingga air tidak bisa mengalir ke lautan. Baik, terima kasih Sukma Wijaya atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Kami menanti informasi terbaru dari Demak, Jawa Tengah. Tetap Assalamualaikum. jaga kesehatan Sukma. Terima kasih. Terima kasih, Gede. Nah, seperti informasi yang satu ini, pemirsa, bulan suci Ramadan ini ternyata tidak menyurutkan pelaku kejahatan untuk beraksi. Ada aja ya, jadi kita tetap harus waspada. Di Kota Malang, pemirsa, viral video dari kamera pengawas yang menunjukkan komplotan emak-emak pencopet sedang beraksi di Pasar Besar Malang. Ya, simak informasinya. Sebuah video rekaman kamera pengawas viral di media sosial yang diunggah di akun Facebook bernama Si Viera. Video tersebut menunjukkan aksi dua pelaku pencopet yang terjadi di lantai 2 Pasar Besar, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Dua pelaku itu adalah ibu-ibu mengenakan jilbab. Mereka mencoba mencopet barang milik seorang wanita di sebuah toko pakaian pada pukul 10 Minggu pagi. Satu pelaku pura-pura memilih pakaian, sementara temannya bertugas menutupi aksi pelaku yang sibuk mengambil uang dari tas korban. Alhasil uang sebesar 5 juta rupiah melayang. Masyarakat pun diimbau lebih waspada saat berbelanja. Letakkan barang berharga yang Anda bawa di bagian badan yang mudah diawasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Aduh Bu, malu Bu, itu muka Anda di mana-mana nanti. Aduh. Betul. Lupa ya kalau ada CCTV dengan adanya CCTV ini semoga saja video tadi ini bisa menjadi petunjuk jelas sehingga polisi bisa dapat bergerak dan menangkap pelaku ini, karena mudah-mudahan kapok ya. Betul, semakin banyak lokasi-lokasi pasar gitu ya yang didatangin orang untuk belanja kebutuhan lebaran. Nah, ini harus ekstra hati-hati. Jangan sampai menempatkan atau membawa membawa uang dalam jumlah yang cukup besar secara cash. Itu sangat riskan sekali. Betul sekali, Gede. Dan anggapan kita seperti pencopet ini wajahnya seram segala macam, tapi ternyata emak-emak. Aduh. Iya, berhati-hati ya dimanapun dan kapanpun Anda berada, karena kejahatan ini sangat bisa terjadi ketika ada kesempatan. Betul, dan kejahatan nggak mandang usia, nggak mandang kapan itu Ramadan dan iya, tetap aja terjadi ya. 3 triliun. Saya kira itu teman-teman, nanti kalau ingin mengetahui tindak lanjutnya lagi adalah setelah kami melakukan pemeriksaan. Kami akan buka kembali apa yang sebenarnya perbuatan itu dia lakukan. Demikian, terima kasih untuk kehadirannya dan mohon maaf ini tidak ada tanya jawab. Nanti akan dalami dulu baru nanti ada tanya jawabnya. Untuk penyerahan simbolis Pak Jasagong dengan Bu Sri Mulyani agar kelihatan di media. Moga Pak. Kenapa? Pasti Pak. Terima kasih ya teman-teman, untuk tanya jawabnya nanti sama saya nggak apa-apa lebih detailnya. Pak Jasagong dan Ibu Menteri
silakan untuk meninggalkan tempat press conference. Ya, kita tadi simak bersama sedikit cuplikan dari konferensi pers pertemuan antara Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Menteri Keuangan hari ini terkait dengan dugaan korupsi penggunaan LPI, dana pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Betul. Dan kini kita beralih ke informasi berikutnya. Pemirsa, KPU Republik Indonesia akan mengumumkan penetapan hasil pemilu 2024 pada hari ini. Rapat pleno penetapan digelar usai rekapitulasi suara di 5 provinsi yang tersisa selesai dilaksanakan. Rencananya Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia akan mengumumkan hasil pemilu 2024 namun dengan catatan apabila telah menyelesaikan rekapitulasi suara di 5 provinsi yang tersisa. 5 provinsi tersebut adalah Jawa Barat, Maluku, Papua, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Tim KPU Jawa Barat dijadwalkan tiba di kantor KPU Pusat pada Senin pagi. Kemudian KPU Papua Barat Daya akan tiba pada Senin siang. Sementara tim KPU Papua, Papua Pegunungan, dan Maluku diagendakan tiba Senin malam. Pada Minggu malam, KPU masih menggelar rekapitulasi suara untuk Provinsi Papua Tengah. 20 Maret. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum RI akan langsung mengumumkan hasil pemilu usai merampungkan rekapitulasi suara pada hari ini. Iya, lalu bagaimana hasilnya nanti? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Wakil Komandan Alfa TKN Prabowo Gibran, ada Fritz Edward Siregar, dan Wakil Direktur Eksekutif Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, Vincentius Mendrova. Selamat pagi, Mas Fritz dan Mas Vincentius. Selamat pagi teman-teman sekalian. Iya, selamat pagi Mas Fritz. Lihat Mas Fritz dulu ya. Hari ini rencananya KPU ini akan mengumumkan secara serentak hasil perolehan suara yang sudah dilakukan di berbagai provinsi ya. Rencananya hari ini dikumpulkan semua. Lalu bagaimana tanggapan Mas Fritz soal rencana dari pengumuman KPU hari ini? Ya, baik Mas, terima kasih. Jadi saya mengikuti hampir mayoritas dari untuk rekapitulasi di 33 provinsi bersama dengan teman-teman. Kami juga menghadiri rekapitulasi nasional untuk pemilu di luar negeri dari PLN. Dan dari selama proses kami melihat bagaimana proses rekapitulasi yang sangat lancar. Memang ada beberapa perbaikan terkait dengan data pemilih khusus, kemudian data pemilih tambahan, dan bagaimana koreksi-koreksi administrasi yang dilakukan. Selama proses rekapitulasi, kami tidak menemukan ataupun tidak ada perdebatan panjang terkait dengan dugaan-dugaan pelanggaran yang selama ini disampaikan oleh paslon 1 ataupun paslon 3. Kami melihat bagaimana proses rekapitulasi itu berjalan dengan saling memberikan masukan dan di mana para pihak saling menyampaikan keberatan ataupun ada beberapa catatan-catatan dalam proses rekapitulasi. Oleh karena itu, kami bisa melihat bagaimana proses itu terjadi dan kami mengapresiasi kerja-kerja para saksi parpol, para saksi paslon yang selama ini kami temukan dalam proses rekapitulasi. Ya, Mas Vincent. Fritz. Ya. Rupanya Mas Vincent ini ya masih terputus ya. Kita ke Mas Fritz dulu. Mas Fritz, ini dengan adanya hasil yang nanti akan diumumkan oleh KPU, tentu saja ada berbagai pihak yang akan mengajukan gugatan karena ada dugaan kecurangan dan ketidakpuasan begitu ya. Nah, ini apa yang sudah dipersiapkan oleh tim 03? Maksudnya tim 02 maksudnya? Ya, selama proses rekapitulasi, tentu saja ada keberatan-keberatan yang disampaikan dalam proses rekapitulasi. Dan kalau kita melihat bagaimana proses rekapitulasi dan teman-teman juga bisa menyaksikan dari YouTube yang ada, bahwa Ketua KPK kemudian bertanya, apakah persoalan tersebut disampaikan kepada Bawaslu atau tidak. Kemudian apakah ada temuan atau dugaan dari Bawaslu selama proses. Jadi, selama proses rekapitulasi, teman-teman juga bisa menyaksikan bahwa apabila ada temuan silakan melaporkan kepada Bawaslu ataupun juga dapat mempersiapkan gugatan sengketa suara ke Mahkamah Konstitusi. Jadi selama proses
kami bisa melihat memang ada beberapa catatan di mana ada paslon yang tidak akan mendatangani berita acara. Itu kan merupakan sebuah hak. Atau misalnya ada yang akan mengajukan sebuah keberatan, itu kan merupakan sebuah hak juga bagi paslon. Jadi kami melihat dalam proses ini adalah hak bagi para paslon untuk dapat mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Tapi perlu kami ingatkan kembali bahwa ada mekanisme di Bawaslu pelanggaran administrasi yang dapat ditempuh oleh paslon ataupun oleh parpol dalam proses rekapitulasi ini. Ya, Mas Frits, mungkin sedikit soal ini, Mas, kita agak melebar sedikit ya. Lalu akan ada potensi untuk di DPR ya terkait dengan hak angket. Apakah tim 02 ini juga sudah siap untuk merespon hal tersebut? Ya, kami sebagai bagian daripada proses dan juga bagian dari peserta pemilu 2024 tentu saja sudah mengantisipasi setiap hal-hal yang mungkin akan muncul. Bisa saja ada partai politik yang akan bawa ke angket. Kami juga melakukan persiapan buat untuk ke situ. Kami juga mungkin ada tim yang akan membawa ke Mahkamah Konstitusi. Kami juga akan siap. Atau juga ada tim yang akan membawa ke Bawaslu. Kami juga akan siap. Tapi sebagai konsekuensi daripada proses pemilu yang kita lewati bersama-sama, kemungkinan tersebut baik jalur hukum ataupun jalur politik yang akan ditempuh oleh paslon lain, tentu saja kami paslon 2 siap dengan segala mekanisme yang kami sudah siapkan dalam menghadapi sengketa ataupun proses politik yang akan berlanjut. Iya, baik, terima kasih Mas Frits atas informasinya dan sudah bergabung bersama kami di iNews Today. Iya, Ica dan pemirsa, kalau tadi kita informasikan bersama bahwa hari ini KPU akan mengumumkan hasil penghitungan suara pemilu 2024 ya. Dan untuk mengetahui informasi bagaimana perhitungan suara di KPU Pusat, sudah ada rekan kami Galuh Pandu di sana. Selamat siang Galuh. Galuh, sampai saat ini bagaimana proses pengumuman hasil pemilu 2024? Apakah semua suara dari 33 provinsi ya, belum 38 sekarang? Ya, ini sudah ada semua. Gede dan Dian Mirza, juga pemirsa, bahwa sekarang di Komisi Pemilihan Umum atau KPU rencananya hari ini akan menetapkan hasil pemilu 2024 apabila telah menyelesaikan hasil rekapitulasi atau penghitungan secara real count di 38 provinsi di seluruh Indonesia termasuk Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN. Namun sampai sejauh ini hingga Minggu malam kemarin KPU baru menyelesaikan 33 provinsi saja. Artinya masih ada 5 provinsi lagi yang belum dilakukan rekapitulasi. Di antaranya adalah Jawa Barat, Maluku, Papua, Papua Pegunungan, dan juga Papua Barat Daya. Rencananya untuk tim KPU dari Jawa Barat akan mengirimkan hasil dari pemilu pada hari ini, pagi hari sekitar pukul 10, kemudian pada pukul 12 nantinya akan dikirim dari tim KPU dari wilayah Papua Barat Daya, kemudian untuk wilayah Papua dan juga Papua Pegunungan akan dikirimkan pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, dan untuk tim KPU dari Maluku akan mengirimkan hasil dari pemilu ke Jakarta pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, sehingga diperkirakan nantinya penetapan hasil pemilu akan dilaksanakan pada malam hari ataupun dini hari apabila setelah selesai dilaksanakan rekapitulasi secara keseluruhan di 38 provinsi dan satu lagi PPLN dari wilayah Malaysia. Dan apabila melihat pola yang terjadi pada periode pemilu tahun 2019 lalu atau melihat ke 5 tahun ke belakang, KPU akan mengumumkan atau menetapkan hasil pemilu pada dini hari. Dan sampai sejauh ini dari 33 provinsi yang telah dilakukan rekapitulasi, pasangan presiden dan juga pasangan calon presiden dan wakil presiden yaitu nomor urut 2 unggul di 31 provinsi yaitu Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka dengan perolehan sekitar 76 juta suara atau 58% dari total keseluruhan suara. Kemudian disusul oleh pasangan nomor urut 1 yaitu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang unggul di 2 provinsi yaitu Provinsi Aceh dan juga Sumatera Barat dengan total suara sekitar 31 juta atau sekitar 24% dari total suara. Dan di posisi terakhir ada pasangan nomor urut 3 yaitu Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD dengan total suara sekitar 23 juta suara dengan persentase 18% dari total suara. Dan apabila merujuk pada peraturan KPU nomor 3 tahun 2022, nantinya KPU maksimal menetapkan hasil pemilu
pada 3 hari setelah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi. Dan penghitungan suara ini sudah dilakukan secara berjenjang atau rekapitulasi sudah dilakukan secara berjenjang pada tanggal 15 Maret hingga maksimal 20 Maret 2024, sehingga apabila nanti hari ini selesai dilakukan rekapitulasi secara keseluruhan baik di 38 provinsi maupun di PPLN atau Panitia Pemilihan Luar Negeri sudah selesai semuanya, maka akan diumumkan hari ini. Kemungkinan nanti malam ataupun dini hari pada esok hari. Dan sampai sejauh ini sejumlah personil kepolisian juga sudah disiapkan atau dikerahkan begitu ya untuk memberikan pengamanan di wilayah KPU untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Dan tim Brimo juga sudah disiapkan untuk mengantisipasi keramaian yang terjadi pada hari penetapan KPU untuk menetapkan hasil pemilu 2024. Sementara itu yang dapat kami informasikan, kembali ke Anda Gede dan juga Dian Mirza. Baik, terima kasih Galuh Pandu melaporkan langsung dari KPU RI. Selamat bertugas kembali. Kami terus menanti informasi terbaru dari Anda. Dan pemirsa, demikian tadi informasi dari rekan kami Galuh Pandu yang juga menjelaskan bahwa kalau kita melihat 5 tahun ke belakang di tahun 2019 ini pengumuman ini biasanya tengah malam ya? Biasanya dilakukan tengah malam karena menunggu dari berbagai provinsi yang lain berkumpul dan rencananya nanti mungkin dari Papua. Masih ada 5 provinsi yang belum ya? Papua Barat, Papua Pegunungan juga dari Maluku, nanti sekitar jam dan membutuhkan waktu tentunya ya. Jadi harap bersabar ya pemirsa ya. Meskipun ya sudah kurang lebih sudah ketahuan ya siapa yang menang. Warga di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan memiliki kebiasaan ngabuburit yang baru. Iya benar sekali Gede dan juga pemirsa. Ini warga memilih mengajak keluarganya memberi makan monyet liar di pinggir hutan kota. Pisang untuk bikin kolak? Tentu bukan. Pisang ini dibawa warga untuk ngabuburit di hutan Bukit Sulap Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Ya, berbeda dengan ngabuburit pada umumnya. Warga sekitar memanfaatkan waktu jelang sore dengan memberikan makan sejumlah monyet yang ada di kawasan hutan ini. Diduga kawanan monyet liar ini turun ke tepi jalan karena terdesak tidak ada makanan di dalam hutan. Namun, kemunculan hewan primata ini menjadi wisata baru bagi warga yang melintas. Tak sedikit warga yang menepi mengajak anak-anaknya untuk memberikan makan monyet. Kalau sering lewat sih ada, memang ada sore, pagi biasanya ada. Terus kegiatan kita ngapain Pak sini ya? Di sini biasalah, kita sehari-hari. Oh, memang nemenin monyet di sini lah ya. Kegiatan menonton dan memberi makan ini membuat warga menjadi terhibur. Terlebih kegiatan ini juga dapat melatih anak-anak berinteraksi dengan hewan. Namun perlu dicermati agar para orang tua tetap mengawasi anak-anaknya agar tidak terlalu dekat dengan monyet demi menghindari penyerangan hewan liar kepada manusia. Dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Sudirman, iNews melaporkan. Hiburan sih. Mungkin kelihatannya lucu ya, tapi tetap harus hati-hati kalau anak ada kecil. potensi bahaya di situ, Ica. Karena kan ya kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi dengan binatang liar begitu kan. Tiba-tiba terganggu, dia menyerang, kan akhirnya apa? Anak-anak kecil. Niat bersenang-senang dengan anak-anak justru jadi musibah begitu kan. Harus tetap hati-hati ya pemirsa. Nah ini berikutnya, tradisi ngabuburit atau menunggu waktu berbuka puasa di berbagai daerah berbeda-beda dan punya keunikannya sendiri. Iya, seperti di Purwakarta, Jawa Barat, warga mengisi waktu jelang berbuka dengan kegiatan ekstrim, yaitu berjalan-jalan di sepanjang rel kereta api. Ini lebih membahayakan lagi. Ngabuburit atau kegiatan jelang berbuka puasa dari berbagai daerah di Indonesia beragam dan unik. Namun di Purwakarta, Jawa Barat, warga ngabuburit dengan melakukan kegiatan yang tidak biasa, bahkan cenderung berbahaya. Sesaat jelang bedung maghrib, warga berkumpul dan berjalan-jalan di sepanjang rel kereta api stasiun Pleret. Ini sama siapa aja, Bu? Sama anak-anak. Ini lagi. Bu nggak khawatir, Bu, ngabuburit di jalan kereta? Enggak. Nggak takut, Bu? Nggak takut sama kan kereta? ada itunya petugasnya. Dikasih tahu kalau ada kereta nanti gimana, Bu? Ya minggir aja. Meski telah diperingati berulang kali oleh petugas, warga tetap bandel dan terus ngabuburit sambil menyaksikan kereta yang lalu lalang.
PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 2 Bandung menghimbau kepada warga masyarakat yang berada di Stasiun Pleret untuk tidak melakukan kegiatan ngabuburit di stasiun karena kegiatan ini membahayakan keselamatan juga melanggar peraturan atau undang-undang. PT KAI Daop 2 Bandung berharap tradisi ngabuburit di stasiun kereta dipindah ke lokasi lain. Karena selain mengganggu perjalanan kereta, kegiatan ini juga membahayakan keselamatan warga. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Setuju, ini membahayakan, Betul. jangan ditiru. Benar. Ini artinya apa? Kita ingin mengajak anak-anak jalan-jalan, tapi kan kita tahu ya, jalan-jalan itu sebaiknya tidak ke tempat-tempat yang berpotensi menimbulkan bahaya. Kalau ini kan kita sudah sering sekali mendengar adanya kecelakaan di perlintasan rel kereta maupun di stasiun pun juga pernah ada kejadian yang mencelakakan begitu ya. Dan semoga saja ini himbauan dari PT KAI ini bisa didengarkan oleh warga dan punya kesadaran yang sama bahwa stasiun itu bukan tempat yang pas atau sesuai untuk digunakan menghabiskan waktu menanti buka puasa ya, Ica ya. Iya, memang warga juga mungkin kekurangan ya tempat hiburan seperti itu ya. Ini mungkin juga bisa menjadi masukan untuk Pemkab setempat gitu ya, membuat taman-taman. Nah, sehingga mereka bisa terhibur juga dengan dengan pemandangan yang aman juga dan gratis ya. Betul. Dan kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Bulan Ramadan menjadi ajang untuk terus memperbaiki diri dengan ibadah. Ya, seperti yang dilakukan para tahanan di Mapolres Probolinggo Kota yang mengaji di dalam sel selama bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyama ulqiya fiha fawjun. Beginilah kegiatan para napi di tahanan Mapolres Probolinggo Kota. Meski tengah menjalani masa tahanan karena kesalahannya, tapi pintu taubat masih terbuka dengan terus beribadah selama bulan Ramadan. Bertadarus Al-Quran dan beribadah bersama selama bulan Ramadan ini dipimpin oleh Inspektur Polisi Zainullah, anggota Mapolres Probolinggo Kota, yang juga merupakan PLT Kasih Humas Polres Probolinggo. Para napi bersama-sama membaca Al-Quran. Kegiatan ini tidak ada yang memerintah, namun terketuk dari dalam hati saya untuk memberikan membagikan kebaikan tidak hanya untuk saya saja, tapi saya mencoba untuk menebus kesalahan-kesalahan masa lalu, sehingga dengan cara inilah saya mengingatkan semua yang ada di lingkungan Polres Probolinggo Kota ini, termasuk binaan tahanan yang masuk ke sini, saya ajak untuk kembali ke jalan Allah. Polres Probolinggo mengapresiasi kegiatan Zainullah karena hal tersebut merupakan perbuatan untuk mengajak kebaikan. Biasanya juga hari Kamis yang sudah terjadwalkan rutin memberikan tauziah kepada tahanan dengan harapan mereka pada saat keluar dari Polres Probolinggo Kota ataupun nanti keluar dari lembaga pemasyarakatan, agama yang diberikan oleh Pak Haji Zainullah dalam bentuk tauziah ini bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Siraman rohani dan mengaji bersama antar tahanan bersama dengan anggota kepolisian ini diharapkan menjadi upaya perbaikan diri. Dari Probolinggo, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Boleh nih ditiru nih. Luar biasa ini. Tapi informasi berikut ini juga cukup unik pemirsa. Sebuah pondok pesantren di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat memiliki sholat tarawih yang super cepat. Oh ya? Iya. Dengan total 23 rakaat pemirsa di Ponpes ini tarawih selesai dalam waktu 7 menit. Wah, bisa ya? Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Beginilah jalannya sholat tarawih yang diselenggarakan di Masjid Pondok Pesantren Al-Qur'aniyah di Desa Dukuh Jati, Kecamatan Kerangkeng, Kabupaten Indramayu. Sholat tarawih dan witir 23 rakaat ini berlangsung cepat, hanya kurang dari 7 menit. Gerakan sholat tidak berubah sama sekali, tetapi berlangsung lebih cepat pada sholat tarawih pada umumnya. Meskipun sholat tarawih cepat, para jemaah tidak merasa aneh lantaran sudah terbiasa. Para jemaah biasanya sudah datang di masjid selepas berbuka puasa dan sholat maghrib di rumah. Mereka khawatir sudah tertinggal jauh sholat tarawih. Kewalahan nggak sholat tarawih di sini?
awal mula malam pertama di bulan puasa atau bulan Ramadan itu kita masih kewalahan karena kita masih awal untuk melakukan itu. Tapi lama-kelamaan setelah 1 malam kita sudah terbiasa dengan gerakan yang cepat itu. Yang ikut di sini itu masyarakat yang muda, pemuda. Jadi pemuda itu kadang tidak ingin berlama-lama untuk melakukan sholat, apalagi yang bacaannya lama. Jadi yang penting tadi sudah dikatakan oleh Pak Kiai, yang penting rukun dan syaratnya sudah dipenuhi. Yang penting syarat rukun tentang sholat itu sudah terpenuhi, dan itu dapat kalian semua cek di pondok kami bagaimana tata cara kami dalam melakukan, apakah sudah sesuai dengan syariat, dengan syarat-syarat dan rukun-rukun sholat. Silahkan datang ke Pondok Pesantren Al-Quraniyah ini. Selain mempercepat sholat tarawih, juga bertujuan untuk mengajak minat anak muda untuk bertarawih di bulan suci Ramadan. Sholat dengan waktu cepat hanya dilakukan untuk sholat tarawih dan witir. Sementara untuk sholat 5 waktu, durasi sholatnya sama seperti sholat pada umumnya. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toh Iskandar, iNews melaporkan.